Program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, Jejak sebenarnya masih bersama dengan Ibu Salin Materu di studio Radio Love Jogja FM. Dan sudah saya buka juga di line WhatsApp-nya di 085311665300 di 085311665300. Dan terus tetap akses live streamingnya di lovejogja.online, di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Silakan Bu. Iya, oke, baik, kita masih ada dalam program ini Happiness Moment luar biasa dengan tema taburlah cinta kasih, tuailah kebahagiaan, ya, luar biasa. Nah, kita baca dulu di sesi kedua ini dalam kitab Markus pasal yang ke-12. Mari semua yang mengikuti program ini ada dimanapun, silakan kita akan baca untuk kita ngerti lebih banyak firman Allah ini, ya. Markus 12, kita akan baca ayat 29 sampai dengan ayat 34. Haleluya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Lanjut. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Terus Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Wow. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Haleluya, luar biasa. Nah, memang Alkitab mengatakan sangat jelas firman Tuhan ini, ya, bahwa kasihilah hukum kedua, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan kita mesti mengerti bahwa Alkitab menjelaskan sangat jelas bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kok bisa kita bandingkan firman Tuhan ini, ya? Hosea 6 ayat yang ke-6, Hosea 6 ayat 6 dikatakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi begini, orang yang mengasihi sesama karena dia mengasihi dirinya sendiri itu lebih jauh daripada korban apapun. Mengapa, saudara? Karena fondasi kasih itu bicara tentang sebuah kehidupan baru. Karena fondasi kasih itu bicara tentang hidup baru. Orang yang hidup baru itu dia tidak akan melihat masa lalu. Dia tidak akan melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Dia tidak akan melihat dan apalagi mengungkit kesalahan orang lain. Tidak akan pernah. Makanya saya katakan, bagaimana cara menerapkan kasih? Catat baik-baik. Bagaimana cara kita menerapkan kasih? Ya, bagaimana caranya? Pertama, self love. Mengasihi diri sendiri. Di awal saya katakan ini bukan bicara tentang egoisentris atau bicara tentang orang yang ego terhadap diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak. Tapi self love ini bicara tentang mengasihi diri dalam konteks dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bisa terima dirinya, bisa punya jati diri dalam Tuhan. Itu dia. Orang yang punya jati diri dalam Tuhan, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan menuntut orang lain berbuat apapun untuk dia. Tapi gimana dia memberikan kepada orang lain? Ya, saat dia disakiti, dia tidak akan membalas jahat dengan jahat. Udah selesai dengan dirinya. Saat dia dengan orang ceritain dia yang jelek, dia nggak akan terpengaruh karena udah selesai dengan dirinya. Mengapa? Dia terlalu kaya di dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Sehingga dia hidup dengan penuh ucapan syukur. Bahkan dia melihat orang-orang yang menceritakan kejelekan dia punya belas kasih.
Lalu dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adakah di antara kita anak-anak Tuhan hari-hari ini yang sudah dan masih punya hati yang seperti itu? Self love. Kalau engkau terlepas dari masa lalu, dari kebencian, dari kepahitan, saya percaya engkau bisa mengasihi orang lain. Dan tentu orang yang bisa mengasihi orang lain, dia tidak akan pernah menyimpan dendam. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia menerima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Karena Tuhan sudah mengampuni dia, otomatis sangat mudah dia mengampuni orang lain. Makanya Alkitab berkata dalam Matius 6, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni engkau. Itu hukum yang paling sangat jelas buat kita. Bahwa ikut Tuhan itu nggak boleh ada yang macam-macam. Kasih itu nggak bisa pura-pura, saudara. Kasih itu nggak pura-pura, ya. Kasih itu bicara tentang kehidupan kita yang transparan. Nyatakan isi hatimu. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan atau menabur kasih itu? Self love. Yang kedua, kembali kepada hukum pertama. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Yang keempat, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita cek 4 fakta ini, saudara. Ya, apakah kita benar-benar? Karena bagian kedua ini, kalau saudara sudah menerapkan yang namanya dengan segenap hati, artinya hatimu melekat dengan Tuhan, engkau tidak lagi menyimpan hati-hati yang macam-macam selain hatimu kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Segenap jiwamu ini kan udah beres tadi. Ya, jiwamu itu nggak ada luka-luka batin lagi. Jiwamu itu nggak ada yang namanya macam-macam. Saudara tahu manusia ini seperti, kalau saya istilahkan, ikan 9. Apa itu? Orang kalau nggak punya ketetapan hati seperti ikan 9 istilahnya. Kalau orang nggak tahu, saya sebutnya ikan 9. Artinya gini, kalau satu ikan di situ, semua ikan-ikan ikut-ikutan ke sana. Dia nggak tahu pun ada ikan hiu besar pun dia nggak ngerti. Yang penting ada satu ke sana, semua ikut ke sana. Anak-anak Tuhan sudah harus selesai di sini. Artinya saudara dan saya sudah punya statement, udah punya komitmen, udah punya hati yang teguh, hati yang tangguh di dalam iman. Sekalipun kita beda pandangan, beda pilihan, beda dalam segala macam perspektif kita, tapi kasih akan sesama itu harus tetap dinyatakan. Mengapa? Karena jiwanya udah beres. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Ya, semua yang kita miliki ini semuanya punya Tuhan. Kita gunakan kemampuan kita intinya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi memuliakan nama Tuhan. Kekuatan. Ya, makanya kalau pas saya sakit, merasa nggak enak, saya bilang, hai tubuh, aku masih butuh engkau. Sehatlah engkau, tubuh. Dan tubuh, engkau bait Allah, di mana roh Allah berdiam. Sehatlah engkau. Dan sepanjang hari, kalau sebelum tidur saya akan bilang, terima kasih mata, engkau sudah memberkati aku sepanjang hari ini untuk mengerjakan proyek-proyek ilahi dalam mengetik di depan laptop, menunjukkan jalanku kemanapun pergi. Terima kasih kaki, engkau sudah membantu aku menjangkau jiwa, membawa kasih. Artinya, orang yang pertama tadi self love, dia menerima dirinya. Yang kedua, dia tinggal dalam hukum pertama. Sehingga ini hidupnya komplit, saudara. Bahagia apa enggak? Bahagia. Makanya saya bilang, orang yang menabur cinta, kasih, pasti akan bahagia. Coba, saya heran kalau sampai hari ini kalau saya ada gambar ya, saya bisa, gambar pertama muka seperti pepaya. Boom, cemberut. Gambar kedua muka seperti pisang. Rata aja. Gambar ketiga muka seperti semangka. Oh, gitu. Nah, gambar keempat muka seperti apel, senyum. Saudara punya muka seperti apa setiap hari? Kalau muka seperti apel, senyum, berarti ini ciri-ciri orang yang sudah menunjukkan satu self love, mengasihi diri sendiri sehingga dia bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena yang kedua, dia punya kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan jiwanya yang tidak sakit-sakitan, jiwanya sehat, mentalnya sehat. Bahaya kalau mental saudara nggak sehat, saudara. Ya. Yang ketiga,
akal budi kepintaranmu engkau pakai untuk berkarya, engkau pakai untuk memuliakan Tuhan, engkau pakai untuk support system, saling mendukung, saling memberkati. Ilmu yang engkau punya, engkau tabur, engkau berikan untuk orang lain. Karena nanti kita dipanggil Tuhan, kita bawa semua yang ada dalam dunia. Jadi apa yang kita punya, mari kita berbagi kepada orang lain. Dan yang keempat, kekuatanmu. Maka jagalah tubuh ini supaya sehat. Karena Tuhan masih memakai tubuh ini untuk berkarya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, ya coba saudara ya. Jadi Alkitab sangat jelas berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu memang ya saudara ya, dalam pembahasan firman Allah itu sangat dahsyat sekali ya. Ilmu fisiolog dan ilmu kedokteran juga menjelaskan bahwa ada 4 hormon kebahagiaan seorang manusia. Bayangkan Tuhan kasih kepintaran untuk orang-orang fisiolog dan orang-orang ilmu kedokteran ini cari tahu sendiri. Udah ada. Makanya kita berkata hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah ya mengeringkan tulang. Papa yang mentah tadi, saudara. Ya, ada 4 hormon kebahagiaan yang secara fisiolog dan secara ilmu kedokteran ya mereka membongkar ini. Yang pertama yang dibilang hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah hormon yang gini, dia bisa menikmati makan walaupun sekedar makannya nasi dan garam, tapi dia bisa menikmati keenakan dari makanan itu. Saudara bayangkan, saudara makan capcay, siomay, lay-lay, fyonghai, tapi nggak nikmati. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Sehingga nggak jadi darah dan daging. Jadi ada hormon dopamin itu adalah Anda bisa mengunyah makanan, menikmati keenakan dari makanan itu. Dan hormon dopamin ini juga membuat orang bisa tidur dengan cukup. Ya, sehingga tubuhnya fresh. Hormon dopamin ini juga membuat orang suka berolahraga untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Dan apa? Sering untuk tenangkan jiwa. Nah, dia sudah ada. Itu ilmu kedokteran, ilmu fisiologi sudah menjelaskan. Lalu yang kedua adalah hormon oksitosin. Apa itu, saudara? Hormon tentang cinta kasih. Wih, kita lagi bicara cinta kasih. Yaitu apa? Kalau ketemu dengan pasangan saudara, jangan cuma malah udah pulang toh. Tapi coba, halo sayang berpelukan, dengan anak-anak berpelukan. Itu ada sesuatu yang membuat saudara bahagia, happy inside dari dalam saudara. Ya, kemudian berbagi cerita, bagaimana sayang tadi di kampus, bagaimana sayang tadi kamu dengan teman-teman di sekolah. Itu berbagi cerita itu membuat kita semakin menikmati hari-hari kita dengan yang penuh dengan cinta, saudara. Kemudian apa? Kita bisa melakukan semua hobi kita dengan senang, dengan happy, ya. Lalu lakukan kebaikan kepada orang lain. Itu hormon oksitosin. Orang-orang yang memang ditoksin sesuatu yang baik buat dirinya. Lalu yang ketiga ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon yang bisa membuat orang meredakan segala nyeri-nyeri dalam tubuh. Pernah nggak lagi duduk, aduh kenapa kepala saya pusing, aduh kenapa ura-ura tadi saya kok stres, sakit sekali. Nah ini ada hormon endorfin ini adalah untuk apa? Kita kayak mendengar musik, kita langsung bisa happy dalam mendengarkan musik itu. Kita tertawa, ya. Ada tulisan-tulisan yang dikatakan sekali tertawa senyum, 2 kali tertawa masalah selesai, 3 kali tertawa pusing kepala hilang, 4 kali tertawa happy, 5 kali tertawa haleluya dan seterusnya. Artinya dikembangkan ya hormon endorfin itu. Nonton bersama teman-teman, dengan keluarga, ya have fun, itu harus dinikmati. Kalau saudara hidup tapi Anda juga nggak nikmati, ya ini ada yang salah dengan hidup saudara. Lalu yang keempat ada hormon apa? Hormon serotonin, yaitu apa? Kita bisa berjemur di bawah matahari untuk bisa molekul-molekul darahnya jalan dengan lancar, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Ini Mas Anton ini wah baru pulang jalan-jalan keliling-keliling dunia, lewat lautan, gunung, lihat itu membuat kita segar, saudara. Ya, kemudian apa? Kita berjalan-jalan kemana-mana, dan ini yang paling penting, kita menikmati hadirat Tuhan. Itu kekuatan luar biasa, saudara. Jadi ilmu fisiolog, ilmu kedokteran juga sudah menjelaskan bahwa ada hormon yang membuat kita bahagia. Hati yang gembira, obat yang manjur.
Tapi kalau Anda buat semangat Anda patah, ya keringlah tulang-tulang saudara. Lagi di studio ini lagi mempraktekkan. Jadi mari kita belajar bahwa self love, kasihilah dirimu seperti engkau mengasihi orang lain, itu engkau akan mempraktekannya kepada mereka. Ya, hidup kita akan bahagia kalau kita bisa menabur cinta kasih. Haleluya. Baik, masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, Jose semuanya, dan masih terbuka juga di line WhatsApp-nya di Radio Love Jose FM di 085311665300 di 085311665300. Mungkin kita akan langsung berinteraksi lah, yuk. Ya, Karena siap. ada dua pertanyaan yang Yes. merespon dari apa yang Ibu sampaikan di kesempatan sore hari ini. Siap, ya. Baik, yang pertama saya bacakan dulu pertanyaan atas nama Suyanto di Pekalongan. Oke, shalom Pekalongan, ya. Shalom, selamat sore Bu. Sore. Ya, Haleluya. dia punya pertanyaan seperti ini. Kenapa ketika saya berusaha mempraktekkan kasih di lingkungan saya malah dianggap aneh dan dianggap sok rohani dan sok kudus? Sehingga ada banyak hal, perilaku-perilaku dari orang lain yang mengecewakan saya secara pribadi, Bu. Bagaimana dengan sikap saya untuk berespon dengan hal yang seperti ini? Terima Oke, thank you. Terima kasih buat ceritanya dan kejujurannya. Luar biasa. Nah, kalau bicara kasih, pertama garis bawahi, kasih itu nggak pura-pura. Waktu kita buat sesuatu, orang terima dengan senang, atau orang nggak terima, atau bahkan orang menceritakan, ingat, tujuan kasih adalah nggak pura-pura, memang hati kita memberi. Berarti kita nggak perlu peduli orang suka atau nggak suka, apalagi marah kita, benci kita, itu bukan, kita nggak perlu membuka hati, karena kita melakukan kasih yang tidak pura-pura. Jadi poinnya itu harus jelas di situ. Kalau memang itu kasih, kenapa kita harus sakit hati? Kalau itu kasih, ya ini juga banyak yang terjadi dengan teman-teman kita yang sedang caleg ya. Ya, saya tahu banyak perjuangan memang, tapi mari kita, kalau anak Tuhan, kita buat seperti sebuah kasih, sehingga kita gak kecewa, ya kan? Kita nabur, kita memberkati, itulah kasih. Dan kita harus percaya bahwa semua hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tapi kasih itu orang sudah terima, dia senyum aja, berarti kan dia ingat terhadap Tuhan. Jadi artinya, ingat istilah yang sangat jelas, kasih itu nggak pura-pura, dan itu bukan cuma istilah, tapi itu cara hidup kita untuk menerapkan kasih. Kalau kita punya tujuan memberi dengan kasih, ya lakukan. Orang mau benci, orang mau terima, haleluya, kita punya kasih. Mungkin itu dari saya, haleluya. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Suyanto di Pekalongan. Yes. Lalu yang berikutnya, pertanyaan kedua atas nama Fitri di Lamongan, Bu. Oke, Ya. Shalom Lamongan. Baik, Ya. selamat sore, Bu. Sore, ya. Dia punya pertanyaan, bagaimana jika ada saudara seiman yang katanya mengasihi dan banyak memberi, memperhatikan saya, tapi di belakang saya malah memfitnah dan bercerita hal-hal yang lain kepada orang lain? Sikap apa menurut Ibu Ya. yang saya lakukan kepada orang tersebut? Ya, Terima kasih. kalau bicara kasih berarti temannya sedang tidak mempraktekkan kasih. Kan gitu. Karena kasih itu sekali lagi nggak pura-pura. Kalau ingin memberi, tangan kanan beri, tangan kiri nggak perlu tahu. Tangan kiri beri, tangan kanan nggak perlu tahu. Karena memang kasih kita penuh dalam Yesus. Kan begitu. Jadi kalau memang akhirnya ada terdengar cerita, tentu itu bukan kasih. Nah, sekarang kalau ke kita, apa yang akan kita lakukan? Ya, oke. Sebagai mungkin teman sahabat kita, ya kita perlu ambil waktu untuk bicarakan tentang kasih, tentang firman Allah hari ini yang kita dengar, bahwa kasih itu kalau kamu udah beri, puji Tuhan, kamu punya kasih yang besar banget. Tapi jangan sampai terbatasi atau jadi kayak sia-sia, kayak orang buang garam di lautan, karena akhirnya kita beri, kita ngomong, itu kan jadi sia-sia, itu bukan kasih. Nah, bisa dibicarakan, bisa diajak ngobrol, karena kita juga menyampaikan firman Allah kepada sahabat kita. Dan mungkin selama ini dia nggak memahami, dan berarti banyak orang memang nggak memahami, ya. Karena kasih itu adalah dari diri. Ingat, self love. Kalau bisa mengasihi diri sendiri, berarti otomatis bisa mengasihi orang lain. Mengapa bisa melakukannya? Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka kita mengasihi dengan segenap apa? Dengan segenap tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita. Haleluya. Baik, juga semuanya masih di program Happiness Moment, dan kita kembali bersejenak di program sore hari ini, dan tetap stay tune di Radio Love Jose FM.